Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis dan ucapan syukur pada Bapa di surga. Semua karena kasih karunia-Mu yang kuberi dalam hidup kami. Maka pada pagi hari ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian pada Bapa di surga. Kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, dan kami sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Matius pasal yang ke-19. Matius pasal 19 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 19 ayat pertama sampai ayat 13. Perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajaran Yesus itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong ikut Yesus, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebagai laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa yang telah disatukan Allah tidak boleh ceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa merintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegar hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tapi sejak semula tidak ada demikian. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa mencerai istrinya kecuali karena zina, kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata pada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini. Hanya mereka yang nikahkan saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang jadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena keduanya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Puji Tuhan, dari ayat pertama sampai ayat selanjutnya bicara hal keceraian, tapi yang sangat menarik pagi hari ini. Kita perhatikan ayat yang pertama. Kata Yesus mereka, karena ketegar hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrinya, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Pada prinsipnya bicara perceraian, sejak semula tidak demikian. Allah membenci perceraian. Allah membenci perceraian karena ketegaran hatimu. Ketegaran hatimu. Musa mengizinkan mereka menceraikan istrinya, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi jelas, sejak semula Allah tidak mengizinkan perceraian. Sekali pakai surat cerai baik, tetapi sejak semula Allah tidak mengizinkan perceraian. Allah ingin ada perdamaian, ada pengampunan suami istri, bisa mengampuni, bisa memaafkan, sehingga tak perlu terjadi perceraian. Masing-masing mengerti apa yang Tuhan mau sejak semula tidak ada. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu.
Menggeraikan firman dan hati kami, memberikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apa juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, terisalah takut kepada Tuhan. Sedang terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai malam. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.